Oke. Nanti setelah perkuliahan ini selesai, saya akan nge-share ini. Nge-share contoh ini, modul ini. Ya. Di sini ada 3 folder dan beberapa file. Yang pertama adalah file db php. Saya akan buka ini menggunakan VS Code saja. Saya share VS Code-nya. Oke. Nanti kalau Anda mendapatkan file ini, yang harus Anda ubah pertama itu adalah file db php. Ini ada di luar ini. Jadi ada membuat folder, terus nanti ini diekstrak file-filenya. Anda buka file db php. Dari file db php ini yang perlu Anda rubah adalah baris yang paling bawah, yaitu ini. Apa yang dirubah? Sesuaikan dengan data Anda, nama database-nya ini. Kebetulan di sini saya menggunakan nama database db_jualan. db hostnya localhost, db user root, db passwordnya kosong. Tidak tahu lagi kalau Anda menggunakan hosting itu berarti ya harus disesuaikan user dan passwordnya MySQL-nya ini. Ini kalau menggunakan SAM ya ini saja, tinggal ganti nama database-nya. Oke. Nah, nama database-nya ini kebetulan saya sudah menyertakan file SQL-nya. Nah, nanti file SQL-nya mungkin akan berbeda dengan file SQL ini. Karena ini saya buat contoh. Nanti kalau Anda mendapatkan file SQL ini, berarti Anda tinggal mengimpor melalui PHP MyAdmin. Caranya seperti ini. Jadi kita buka PHP MyAdmin, barangkali lupa ya. PHP MyAdmin, terus misalnya kita bikin database baru. Ya, kita bikin dari menu new, kemudian database name-nya saya ganti menjadi db jualan 2 misalnya. Saya membuat database baru dengan db jualan 2. Great. Setelah selesai, di sini sudah ada db jualan 2. Kemudian kita masuk ke menu impor. Klik, lalu choose file. Nah, ini Anda pilih file SQL tadi. Ya, ada di SAM, htdoc, di folder MySQL 2. Nah ini, db penjualan dml fti SQL. Ini tinggal di open, kemudian di go. Oke, sehingga nanti akan ada beberapa tabel yang masuk. Jadi nanti untuk penugasan saya akan membuatkan Anda file SQL yang kemudian Anda impor seperti ini. Anda membuat nama database-nya terserah. Kalau ini db jualan 2, berarti nanti yang di file db.php ini juga harus diganti db_jualan 2 begini. Sesuai dengan database yang Anda buat. Oke, jadi ini yang pertama yang harus Anda ganti adalah file db php. Sesuaikan nama database-nya. Oke, yang selanjutnya adalah yang perlu diganti adalah ini file index php. Nah, sebelum saya ini
saya lanjutkan tentang indeks PHP. Mari kita lihat dulu apa yang ada di database DB jualan 2 ini. Di antaranya adalah ada tabel barang. Nah, misalnya di tugas itu kok saya menyuruh Anda tampilkan tabel barang. Ya, tampilkan tabel barang. Maka Anda nanti di sini harus di aplikasi itu harus membuat tampilan untuk menampilkan data barang. Kebetulan file ini, program ini saya taruh di sum, kemudian mana htdoc, terus di sini saya membuat folder MySQL 2. Jadi htdoc MySQL 2. Nanti Anda membuat folder terserah. Yang ini jika dibuka pakai browser, hasilnya ini ya. MySQL 2 akan buka indeks PHP. Tampilannya seperti ini. Ada satu menu beranda, kemudian di sini ada tulisan halaman home. Nah, tadi saya bilang Anda misalnya saya suruh menampilkan data barang. Bagaimana caranya? Yang pertama kita akan bikin menu dulu. Di sini di bawahnya beranda ini kita akan membuat menu barang atau data barang. Mana file yang harus diubah? Ya, untuk merubah tampilan menu ini, Anda masuk ke folder tema. Di dalam folder tema ini ada file PHP yang bernama template PHP. Nah, dari template PHP ini mana yang harus diubah? Anda silakan cari ke bawah sampai nemu yang namanya tulisan ini, tulisan beranda. Ini contoh menunya. Nah, beranda itu ada di ini. Nah, ini kurang lebih ada di baris yang ke-57 ya, kurang lebih di menu template ini. Nah, tinggal ini di copy saja berandanya. Ini mulai li yang ada tulisan beranda ini kita copy. Blok, kemudian copy, Ctrl C, taruh bawahnya, Ctrl V, paste. Nah, ini terus pada baris base URL index ini tambahkan di sini variabel P ya. Anda tambahkan begini tanda tanya, kemudian variabel P sama dengan barang. Nah, seperti ini. Lalu tulisan beranda ini diganti barang atau data barang. Oke. Kita simpan. Lalu ini di refresh. Oke, sudah muncul menu data barang. Yang jika ini diklik, ini kan ada data barang, kalau diklik itu di atas ini munculnya adalah localhost index P sama dengan barang. Nah, ini ketika diklik, ini tidak ada data yang tampil, kosong. Kenapa tidak ada data yang tampil atau kosong? Ya memang belum kita buat file atau aplikasi untuk menampilkan barang. Nah, setelah menu ini dibuat, selanjutnya kita ubah file indeksnya. Jadi indeks PHP, file indeks PHP ini kita ubah. Apa yang harus ditambahkan di sini? Jadi di sini sudah ada contoh, cuma ini masih terdisable, ya, terdisable. Hilangkan disable-nya, ya, hilangkan disable-nya. Nah ini, hilangkan disable-nya. Di sini ada sebuah variabel yang ngecek variabel P melalui menu get, metode get, ya, terus dicek. Jika variabel P itu sama dengan barang, maka variabel view ini nanti akan ngeload folder modul, kemudian folder barang,
kemudian barang PHP. Nah, sehingga di sini kita akan membuat file barang PHP yang letaknya itu di dalam folder modul, kemudian folder barang. Di mana? Di sini. Oke, ini sudah ada folder modul. Nah, tinggal di dalam folder modul ini kita perlu membuat folder barang. Oke, bentar. Kemudian di dalam folder barang ini kita perlu membuat file barang.php, atau ini kalau dilakukan dari VS Code atau yang lain, Anda tinggal ini modul folder barang sudah ada, tinggal klik kanan new file barang.php, enter. Oke, ini kita coba tulisi ya, data barang, simpan. Oke, mari kita cek di sini. Kita refresh hasilnya. Belum muncul. Harusnya di sini sudah muncul tulisan apa? Data barang. Oke, kita cek dulu. Oh, ini tadi belum disimpan ya, indeksnya ini. Kita simpan dulu. Indeksnya, perubahan yang ada ini kita simpan dulu. Coba kita refresh. Oke, sudah muncul data barang. Artinya apa? Artinya ini sudah terbaca ya. Barang PHP ini sudah terbaca. Nah, sekarang bagaimana cara menampilkan data barangnya? Nah, ini kita buat judulnya, misalnya kita pakai H3, heading 3. Heading 3. Kalau kurang besar bisa di H1 ya, heading 1. Kita coba sih hasilnya bagaimana. Oke, ini tulisannya heading 3. Lalu di sini cara yang paling mudah adalah paling atas ini kita persiapkan file PHP, file PHP, kode PHP untuk membuka tabel barang. Dengan cara apa? Ini masuk ke PHP, tutup PHP. Nah, kita membuat barang sama dengan DB query, tidak salah seperti itu ya. Penulisannya select bintang from barang. Kemudian diakhiri dengan fetch all. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ini kita membuat barang, persiapan ini untuk menampilkan data barang. Kalau Anda tidak percaya hasilnya nanti bagaimana, Anda bisa ini ya, JSON encode barang. Nanti hasilnya akan berupa file data barang yang berupa JSON ya. Ini kita echo hasilnya. Nah, seperti ini. Ini berarti kita sudah berhasil membuka tabel barang. Oke, kita lanjutkan. Punya Anda usah. Oke, ini judul data barang. Terus kita buat tabel. Kita kasih kelas data, kelas tabel data, saya lupa namanya. Data tabel, mungkin kelasnya seperti ini. Kemudian jangan lupa ditutup tabel. Oke, terus kita membuat headingnya. T-head, tutup dulu headingnya, T-head. Terus bikin row baru, TR. Nah, terus judul-judulnya TH,
nomor TH. Oke, kita coba nomor, terus apa namanya, kode barang, terus nama barang. Oke, misalnya ini 3 ini hasilnya bagaimana? Oke, data barang, nomor, kode barang, nama barang. Biar tidak ini, kalau Anda bingung, Anda kasih sampel ini, sampel satu saja, satu baris ya. Dengan cara bagaimana? Di bawahnya T-head ini kita buat TR atau TRO. Nah, ini TD nomor 1. Jadi kalau Anda bingung nanti ngodingnya bagaimana, buat sampel dulu saja. Ini nomor 1, kode barang 2203 misalnya. Terus nama barangnya adalah Aqua gelas misalnya ya. Oke, simpan. Hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah ada contoh satu data. Oke. Selanjutnya kita fokus pada data ini. Nah, satu contoh data ini. Di sini kita akan menampilkan data itu dari variabel barang ini. Oke, dengan cara di atasnya TR ini kita masuk tambahkan script PHP. PHP. Jangan lupa tutup PHP-nya. Kemudian kita bikin variabel nomor sama dengan 1 untuk nomor urut. Terus for each variabel barang as row, buka kurung. Namun tutup kurungnya jangan dulu. Nah, tutup kurungnya hapus dulu. Terus tutup kurungnya di bawah ini, di bawahnya TR lagi kita bikin masuk ke script PHP lagi. Terus tutup PHP. Nah, di PHP yang ini kita akan nutup kurungnya ini. Nah, tinggal kasih tutup kurung. Supaya apa? Supaya script TR ini dibaca atau ditampilkan berulang-ulang sebanyak data barang. Oke, sebelum ini ditutup harusnya ini ada apa namanya, variabel nomor plus. Maksudnya variabel nomor ini untuk mengubah nomor ini dari 1 menjadi 2, 3, dan seterusnya. Nomor plus. Nah, di sini kalau ini filmnya seperti ini, ya, ini kalau di refresh yang muncul ya seperti ini. Nomor 1 semua, kode barang semua, nama barang semua. Cuma nggak ada banyak. suaranya, Pak. Tes. Ada suaranya? Oh, saya sebentar. Ada, Pak, ada. Ada, Pak. Oh, ada. Nah, yang terakhir kita tinggal mengganti ini, yang di TD ini. 1, ini kita ganti supaya dia membaca variabel nomor. Dengan cara bagaimana? Kita masuk ke buka kurung sama dengan variabel nomor, tutup kurung. Nah, seperti ini. Ini kita copy. Terus supaya ini menampilkan kode barang, maka ini menggunakan row. Terus buka kurung, kode barang. Kalau Anda tidak yakin nama kolomnya ini salah atau benar, kita buka ini data barangnya. Kita lihat di sini tulisannya kode underscore barang. Terus nama barangnya ini menggunakan nama. Oke, jadi di sini jelas ini sudah benar. Kemudian ini kita copy, Aqua gelas ganti menjadi nama. Oke, simpan.
Nah, ini selesai. Jadi kayak sudah selesai. Kita coba lihat hasilnya. Oke, kode barang, nama barang sudah tampil. Oke, selesai. Berarti ini selesai menampilkan data barang. Terus ada lagi di sini. Saya sebentar ya. Ternyata untuk menampilkan data barang itu sebenarnya skripnya tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak. Terus misalnya begini, ini yang perlu ditampilkan itu tidak hanya nama barang. Saya ingin menambahkan eh, harga jual misalnya, harga jual, harga jual itu harga jual jadi satu, harga jual. Oke, kalau bagaimana caranya? Ya ini saja ditambah dulu TH-nya ini, judulnya ini kopi, taruh bawahnya ganti harga spasi jual. Kalau judul kan bebas, mau kasih spasi atau tidak itu tidak masalah. Nah, terus ini yang bawah ini tinggal di copy juga, bawah paste, ini ganti harga jual. Ini pastikan sama dengan kolomnya tabel. Selesai, kita lihat hasilnya. Nah, ini harga jual. Ini ada yang tanya misalnya begini, harga jual ini kan angka. Bagaimana cara supaya angka ini ada separator atau pemisahnya? Biasanya ribuan itu kan 23.000 ada komanya ya. Itu Anda bisa menggunakan ini ya, number format. Jadi ya kita tambahkan Lumro ini number format buka kurung ini tutup kurung, format number atau number format ya. Ini coba kita lihat hasilnya dulu. Oh ya, number format ya. Ini sudah ada pemisahnya 23.000. Oke. Bagaimana cara supaya dia rata kanan? Angka itu kan biasanya rata kanan. Ya ini aja, dikasih style ya. Style sama dengan teks line right. Ya, benar ya. Teks alignment apa teks line ya? Oke, stylenya. Coba. Oke, nah ini rata kanan. Atau Anda menggunakan tambahan CSS. Bisa. Oke, ini data barang selesai. Kemudian Anda disuruh membuat tampilan lagi. Misalnya untuk menampilkan data, ini apa ini? Ada data barang, kemudian member. Nah ini member. Oke, kita akan menampilkan data member. Tentu kita kembali yang pertama tadi. Kita akan menambahkan supaya Anda ingat ya, Anda perhatikan benar. Saya akan membuat menu data member. Nah, untuk membuat data member, menu data member, ingat yang dibuka adalah folder tema, kemudian template PHP. Terus ini sudah ada baris ke-58 ini tadi yang kita buat apa namanya untuk data barang, kita copy, taruh bawahnya, paste. Lalu ini indeks P sama dengan misalnya member.
Nah, terus sebelah kanan data barang ini diganti dengan data member. Simpan. Kita coba lihat dulu hasilnya. Oke, sudah ada tambahan data member. Yang kalau data member ini diklik, nah, masih kosong. Selanjutnya kita tambahkan apa? Indeksnya. Indeks PHP ini kita ubah. Nah, sama seperti ini. Seperti if ini. Kita tinggal menambahkan else if. Nah, if-nya ini kan sudah ada. Coba sebentar. Ini dulu, di copy dulu if-nya. Terus ini kita ketikkan else, terus dipaste. Nah, seperti ini. Else if itu jadi satu. Nah, maaf ya. Else if P sama dengan member. Ya, maka dia variabel view akan membuka modul barang ini kita ganti member, terus barang PHP ini kita ganti member PHP. Lalu setelah itu kita masuk ke folder modul ini. Di folder modul kalau pakai Explore mungkin bingung Anda. Ini ya di MySQL 2 ini sudah ada folder modul. Nah, ini sudah ada folder barang. Di sini kita akan bikin folder di kanan new folder dengan nama member. Lalu member ini di dalam folder member kita akan bikin file member.php. Jadi begitu seterusnya. Nanti ketika ada disuruh menampilkan data penjualan, ya Anda nanti membuat ini else if P sama dengan penjualan, maka akan membuka folder penjualan dan seterusnya. Kalau ini kita lihat di sini sudah ada folder member dan ada member PHP. Nah, data member. Oke, kita coba refresh. Nah, ini sudah muncul data member. Nah, untuk menampilkan data member, kita tinggal ngopi dari data barang PHP ini. Kita copy, Ctrl A, Ctrl C, paste di sini. Terus kita masuk ke awal ini. Barang diganti member. Ini select bintang from member. Terus ini menjadi data member. Terus data member yang mau ditampilkan itu apa saja. Misalnya di sini kita akan menampilkan kode, terus nama dan alamat. Oke, kode member. Terus di sini nama member. Ini alamat. Misalnya yang kita tampilkan 3 ini. Ini sudah. Terus for each-nya variabel barang diganti member samakan dengan yang atas ini. Terus ini tetap kode barang ini menjadi kode karena kalau dilihat di sini itu kode lah ini. Anda lihat di tabel member ini kebetulan tulisan kode nama alamat ini besar, pakai huruf besar semua. Nah, ini harus disesuaikan. Berarti di sini kode ini bukan huruf kecil lagi, tapi pakai huruf besar. Terus nama ini pakai huruf besar. Terus alamatnya ini tidak pakai style. Oke, nggak pakai number format. Ini pakai alamat. Hurufnya besar. Kenapa? Ya karena ini besar ini. Oke, selesai di sini. Kita coba lihat hasilnya. Nah, muncul. Tadi misalnya bagaimana jika kode member ini Anda salah ketik misalnya ya. Kode ini Anda tulis kecil begini misalnya. Tampil atau enggak ini? Loh, ternyata tidak tampil. Jadi hati-hati ketika mengetikkan variabel yang akan ditampilkan di sini. Kalau di sini listnya pakai huruf besar atau besar awalnya saja misalnya itu harus disesuaikan. Di mana? Di sininya. Row. Variabel ini kan sudah masuk variabel array ini. Dan ini harus pas.
kalau huruf kecil atau huruf besar. Anda ngetikkan kecil maka tidak tampil datanya. Nah, ini kita ganti kode huruf besar. Nah, dia akan tampil. Oke.